Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lina dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kontrasepsi IUD ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang ini kontrasepsi IUD? Belum. Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi IUD. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia. Bisa saya mulai, Bu? Nanti kurang lebih saya membutuhkan waktu 15 menit ya, Bu ya. Baik, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Arin. Usia berapa ya, Bu? 35. Anaknya berapa, Bu? 1. Usia berapa ya kalau boleh tahu? 3 bulan. Baik. Saya akan mulai ya, Bu ya. Di sini ada pengertian dari KBIUD atau intrauterine device, suatu alat kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman ya. Di sini ada jenis KB. Yang pertama, ada KB spiral inert. Yang kedua ada KB spiral yang mengandung tembaga. Yang ketiga ada KB spiral yang mengandung hormon progesteron. Nah, di sini ada kontraindikasi pemakaian. Yang pertama, kehamilan. Yang kedua, peradangan pada alat kelamin. Yang ketiga ada kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin. Yang keempat, tumor jinak pada rahim. Yang kelima, bentuk rahim yang tidak normal ya, Bu ya. Ini ada indikasi pemakaian IUD. Yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang ketiga, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Dan yang keempat, ibu yang tidak menghentikan metode hormonal. Yang kelima, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Nah, di sini ada efek samping. Efek samping dari KBIUD. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Terus yang kedua, saat ibu mengalami haid itu merasakan sakit. Yang ketiga, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Nah, pemasangan IUD itu dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan ya, Bu ya. Terus dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Nah, setelah dilakukan pemasangan, disarankan untuk kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan. Baik, apakah kurang jelas, Bu? Oh iya Mbak, kekurangan dan kelebihan dari kontrasepsi dari yang Mbak jelaskan tadi apa ya? Oh baik, Ibu kurang jelas yang kekurangan dan kelebihannya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari kontrasepsi itu ya. Nah, di sini ada kelebihan, sini kekurangan ya. Kelebihan dari KBIUD. Yang pertama, keefektivitasannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua, tidak berpengaruh pada kualitas dan volume ASI. Yang ketiga, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang keempat, dapat digunakan sampai menopause atau 1 tahun atau lebih. Yang kelima, tidak memiliki efek samping hormonal. Nah, di sini ada kekurangan KBIUD ya. Yang pertama, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Yang kedua, tidak dapat digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang ketiga, tidak dapat digunakan oleh perempuan yang sering berganti-ganti pasangan ya, Bu ya. Yang keempat, ini harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Yang kelima,
memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Gimana Ibu? Apakah udah jelas? Udah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Baik, semoga ini semua dapat bermanfaat untuk Ibu ya Bu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya permisi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.